bulan Ramadan dalam hal ini juga adalah bulan kemunafikan nasional. Bulan puasa itu kan menahan hawa nafsu, tapi kita nggak fokus di menahannya loh. Kita fokus di seremoni, bagaimana menahan itu berakhir gitu. Yang berbicara tentang buka puasa, lebaran. Bagaimana kita fokus dengan diri kita sendiri. Nah masalahnya Pak Guru, hari ini tuh penuh distraksi. Nah gimana kita bikin satu ekosistem sehingga distraksi itu tuh minimal ke benteng. Seharusnya kan bulan Ramadan ini adalah bulan dimulainya berpikir. Lingkungan kita tuh tidak nyaman untuk beribadah, tapi sangat nyaman untuk merayakan bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman cemas.co dan selamat datang di podcast Cerita Masyarakat. Ramadan datang lagi dengan harapan yang lama. Ya, kita ingin berubah, kita ingin jauh lebih sabar, kita ingin jauh jadi pribadi yang lebih baik. Tapi ada yang selalu menggelitik gitu. Bahwa apa yang akhirnya kita sedang lakukan itu jangan-jangan hanya euforia aja atau suasananya, tapi identitas dan pribadi kita tidak ikut berubah. Kita semangat minggu pertama untuk datang sholat tepat waktu, kemudian di minggu kedua, minggu ketiga kita kembali malas, bahkan setelah Ramadan kita kembali jadi diri kita yang dulu. Nah, di sini kita bakal ulik tentang Ramadan selalu datang, tapi kenapa kita terasa sama? Bersama dengan host Cerita Masyarakat, Kak Riza Ferdiansyah. Kemudian ada Pak Guru Gumbo sebagai observer atau pengamat fenomena sosial. Selamat datang, Pak Guru. Selamat datang Pak Guru. Terima kasih, udah diundang kali. Enak. Ini yang kedua kali dong. Oh, kedua kali. Tapi kita tuh deket jadi kerasa sering. Dekat. Iya. Selama akhirnya Ramadan datang, selalu muncul pertanyaan yang kayak gini, Pak Guru, Kak Riza. Bagaimana kita akhirnya memulai Ramadan ini? Mumpung ini masih di awal Ramadan, kita masih semangat-semangatnya, ibaratnya mungkin dopamin kita ini lagi pik-piknya gitu, puncak-puncaknya tentang Ramadan. Bagaimana akhirnya kita tidak berubah, jangan-jangan hanya karena suasana, vibes, tapi identitas kita juga ikut berubah. Oke. Dari Pak Guru dulu. Saya justru berpikir hal yang sebaliknya, Kang. Oke. Jadi sebenarnya pertama, cara masyarakat Nusantara beragama itu memang sejak awal adalah memahami agama sebagai bagian dari identitas komunal. Jadi dia tidak menganggap sebagai pencerahan spiritual atau kedekatan diri dengan Tuhan, bukan. Tapi religiusitas itu adalah bagaimana kita bersama-sama dengan orang lain terlihat memiliki identitas spiritual yang sama. Begitu. Nah, makanya misal ketika kita diajukan pertanyaan apakah kita religius? Ya, negara kita adalah negara dengan masyarakat yang sangat religius. Mana buktinya? Gak ada. Buktinya apa? Apakah kita terhindar dari kasus korupsi? Tidak, kita pelakunya. Apakah kita tidak menjadi penipu? Kita salah satu negara dengan tingkat penipuan yang sangat tinggi. Apakah di Indonesia tidak ada kriminalitas? Kriminalitasnya juga sangat tinggi. Penjara tuh lebih sangat-sangat penuh. Jadi satu ruangannya overpopulasi. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya nilai-nilai keberagamaan kita itu nggak ada. Tapi kita menyebut kita religius itu apa? Ketika kita melihat ada banyak perempuan yang berhijab, ketika kita melihat banyak sekali simbol-simbol keagamaan, pengucapan-pengucapan assalamualaikum dan sebagainya. Bukan soal benar atau salahnya, tetapi soal cara pandang kita terhadap agama adalah bukan hal-hal yang menghubungkan kita dengan Tuhan, bukan bagaimana cara kita menikmati kedekatan ilahiyah, bukan. Tapi adalah ketika kita nampak sama dengan pihak lain. Makanya di Indonesia, kalau ada yang mu'alaf, kita euforia, senangnya luar biasa. Karena apa? Karena komunal kita bertambah banyak, kelompok kita bertambah banyak. Kalau ada yang murtad, murtadnya biarinlah, kita mah nggak butuh sama dia. Kita tuh menjauhi dari dia, kan mengabaikannya, mengucilkannya dia gitu. Kalau misalkan ada yang seperti itu, karena apa? Karena kita menganggap bahwa agama itu adalah banyak-banyakan kelompok. Nah, karena itu Ramadan juga akhirnya menunjukkan kepada kita cara beragama itu. Ramadan, orang-orang sama-sama berpura-pura berpuasa. Berpura-pura berpuasa. Iya. Menarik nih pernyataannya. Sama-sama berpura-pura berpuasa. Jadi banyak di antara mereka yang masih marah-marah,
bahkan marah-marah, "Oi, kenapa warungnya buka? Gebrak-gebrak," kayak gitu kan. Dia udah batal puasanya dong. Ya. Dia batal puasanya. Tapi kenapa dia masih berpura-pura berpuasa? Karena dia dilihat sama orang lain bahwa dia tuh sedang berpuasa. Nah, jadi yang paling penting itu sebenarnya keagamaan di Indonesia itu bukan bagaimana, lagi-lagi ya, bukan bagaimana kita dekat dengan ilahi, tetapi bagaimana kita menunjukkan bahwa kita tuh beragama. Oke, tahan dulu Pak Guru. Bagaimana tentang berpura-pura berpuasa tadi, Kak Riza? Saya sebenarnya lebih sepakat bahwa, tapi ini mungkin pada dasarnya lahir dari ide yang sama dengan Pak Guru ya, perspektifnya pada intinya sama. Tapi kalau saya melihat sendiri, ya betul agama di Indonesia ini bukan berbicara tentang seperangkat nilai yang secara substansial kemudian diajarkan oleh Nabi untuk mempengaruhi tingkah laku, tapi ini persoalan predikat sosial apa yang melekat di kelompok kita hari ini, gitu. Makanya ketersinggungan kelompok, gitu. Cara berpikirnya adalah berkhianat atau tidak berkhianat, gitu. Kan begini. Contoh misalnya ya, saya coba ambil cara pandang yang lebih sedikit keluar dari fragmentasi apa yang ada misalnya. Kalau saya orang Islam misalnya dan saya tidak puasa, saya pasti akan dianggap oleh orang Islam itu sendiri adalah orang yang melawan sebuah tatanan nilai gitu. Tapi bagi orang yang non-Muslim, ya biasa aja. Kan gitu. Makanya kenapa terjadi seperti itu? Karena cara berpikir beragama kita itu sebenarnya cara berpikir yang melihat agama itu sebagai sebuah institusi. Bukan sesuatu yang harus kita benar-benar pikirkan secara substansial gitu dan segala macam. Padahal ya, saya Muslim dan ketika saya baca ayat yang terakhir turun di Al-Quran, kan itu ayat yang skeptis juga Pak Guru kan? Ayat yang skeptis, ya udah untukmu agamamu, untukku agamaku gitu maksudnya. Jadi saya tidak melihat lagi bahwa apa yang kemudian diposisikan sebagai agama, puasa, simbol-simbolnya semua segala macam itu sebagai sesuatu yang betul-betul kita harus jalani secara substansial. Makanya kalau saya secara pribadi berpura-pura puasa itu, ya emang kita berpura-pura puasa nggak sih? Karena begini loh, ini contoh sederhana ya, bisa di cross check ya. Misalnya begini, kan di Al-Quran itu nggak ada jam tertentu bahwa jam begini kita harus buka puasa kan? Kalimatnya kalau nggak salah itu wa'atumu siyama ilal lail, kan gitu, sampai malam, lail ini gelap kan gitu. Iya. Tapi kan kita tidak menerjemahkan itu seperti apa yang tertulis di kitab suci. Kita malah memberikan kategorisasi seperti jam 17.45, 16.08 gitu dan segala macam. Dan tidak pernah betul-betul melihat bahwa emang betul-betul 17.45 atau 16.08 ini betul-betul lail gitu. Jadi menurut saya ya kita berpura-pura ini dari semua level gitu maksudnya. Mulai dari level pengambil kebijakan juga berpura-pura beragama gitu, sampai level masyarakat berpura-pura puasa gitu maksudnya. Enggak, kalau pemangku kebijakan bukan pura-pura, itu komoditas mereka. tapi ya kemudian akhirnya selalu datang ya bahwa ya Ramadan vibes-nya selalu kayak kita merasa bahwa gua harus lebih rajin, gua harus lebih sabar misalnya tadi. Dan kadang ini menurutku bisa gak sih kita praktekkan benar-benar sebagai ajang latihan untuk ya setelah bulan ini kita tidak berubah gitu. Yang saya pahami ya, seharusnya kalau kita pahami tentang Ramadan itu kita kaji betul-betul pikiran-pikiran atau pikiran-pikiran para pemikir Muslim yang kemudian literaturnya berkembang sebagai sesuatu yang substansial. Harusnya kita tuh berterima kasih tahu sama Ramadan. Kalau memang kita betul-betul bicara Ramadan sebagai bulan yang betul-betul penuh hikmah. Seandainya kita tahu kajian teologisnya di balik semua ini, kita pasti akan berterima kasih. Kenapa kita masih diberikan kesempatan untuk Ramadan gitu. Tapi kan ini nggak pernah diajarkan atau nggak pernah disosialisasikan gitu sama pemangku kebijakan. Kalau Pak Guru gimana ngelihatnya? Gini Kang, kita berharap bahwa Ramadan itu menjadi ajang kita latihan untuk menjadi lebih baik. Tapi kok seringnya enggak gitu kan? Nggak apa-apa, namanya juga latihan. Jadi dalam latihan itu anggaplah dalam sebuah sesi latihan ada seorang pelatih bola yang mengamati. Ada yang bagus, ada yang enggak. Ya yang enggak ya udah buang, tinggal aja. Yang bagusnya akan dicomot.
kemudian jadi atlet timnas, dan jadi main di Real Madrid, kemudian ikut El Clasico dan lain sebagainya. Ya udah itu. Nah sisanya ya abaikan aja. Jadi maksudnya nggak apa-apa. Bahkan dengan ajang latihan ini pun sebenarnya ini udah baik, dan kita tuh bisa melihat ini dalam kacamata yang negatif, juga bisa melihat dalam kacamata yang lebih positif. Jadi ketika ini adalah sebuah ajang latihan, setidaknya ada tempat latihannya. Oke. Saya pribadi setiap Ramadan itu mengalami hal yang sebaliknya dari teman-teman. Contohnya? Kalau teman-teman itu gini, awalnya rajin, semakin kesini itu semakin susah kan. Nah, saya kemarin ngobrol dengan tukang bakso. Tukang baksonya tuh cukup laku di dekat rumah saya tuh. Saya nanya, Pak, nanti kalau bulan puasa tuh buka nggak? Tetap buka, tirainya aja yang ditutup. Nah 3 hari pertama kita tutup karena nggak akan ada yang beli. Setelah 3 hari itu, omset penjualan lebih banyak daripada hari di luar puasa. Itu faktanya ya? Itu pendapat dia. Tapi berdasarkan catatannya dia pasti kan? Iya. Catatannya. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebenarnya bukan hanya yang batal tuh banyak. Yang lainnya adalah karena penjual-penjual yang lain tutup. Atau penjual berkurang setengahnya gitu. Nah, jadi yang non-muslim ini yang berkurang. Ini yang muslim. Nah, kalau yang non-muslim kan sebenarnya nggak jadi masalah. Mau ini juga dia tetap beli gitu. Nah, kalau memang seperti itu realitasnya, sejak zaman dulu memang seperti itu. Sejak zaman dulu tuh puasa itu awalnya memang lagi tinggi-tingginya, semangatnya. Sama seperti banyak hal ketika banyak di antara kita yang saya mau latihan nge-gym biar badan saya berotot. Tapi ada di antara mereka yang kuat sebulan, 2 bulan, tapi ada yang bisa bertahan begitu lamanya gitu kan. Dan lain sebagainya. Makanya para ilmuwan biasanya mengajukan sebuah ide yang lumayan. Jadi kata para ilmuwan itu, kita bisa mengubah kebiasaan itu biasanya setelah 21 hari. Biasanya. Karena dengan itu tubuh kita tuh, sel-selnya, jaringannya, organnya sudah menyesuaikan diri setelah 21 hari itu biasanya. Makanya puasa yang bisa bertahan lebih baik dan membekas itu biasanya adalah yang setelah lewat 10 hari terakhir. 10 hari terakhir masih bisa bertahan, biasanya ada potensi orang-orang yang dimaksud itu bisa berubah menjadi lebih baik. Biasanya begitu. Nah, makanya saya juga nggak tahu bagaimana, tapi saya sendiri ngerasa hari pertama dan hari kedua sangat tidak produktif. Guling-guling, merasa nggak ada kerjaan. Kebalik justru ya. Nah, tapi pas semakin kesini, apalagi semakin mendekati Lebaran, saya ngerasa hype untuk beribadah, untuk produktif, untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih positif itu menjadi semakin tinggi. Dan perasaan saya sebagai seorang muslim dalam tanda kutip, saya merasa pengalaman spiritual saya tuh justru melonjaknya tuh semakin mendekati Lebaran. Nah, jadi saya tidak akan menyalahkan siapapun dan tidak akan mencoba untuk menghakimi siapapun, termasuk juga orang-orang yang 3 hari setelah hari pertama itu langsung jatuh, ya gak masalah, silakan aja gitu. Setiap orang punya hak untuk mencoba lagi. Dan mungkin juga alasan Tuhan kenapa bikin 1 tahun sekali adalah, ya nanti kalau kamu sekarang ngaco di bulan Ramadan yang ini, mungkin bulan Ramadan berikutnya bisa lebih baik, bisa juga seperti itu gitu. Kalau masih hidup. Ya, tapi hidup dan mati kan juga bukan ini kan, bukan hak kita gitu. Jadi yang pasti adalah kita tuh bulan Ramadan, nah sekarang bulan Ramadan ya, jangan sampai kita tuh habis menyibukkan pikiran dan hati kita untuk menilai orang lain. Nah orang lain mah semakin kesini tuh semakin drop. Nah, jangan gitu, mendingan ya orang itu emang kacau sih Ramadannya malah makan siang, tapi mungkin aja dia dapat kesempatan di 10 hari terakhir, atau mungkin aja 5 hari terakhir, atau mungkin aja Ramadan berikutnya bagus. Fokus kita itu adalah sekarang saya, bukan mereka, bukan kalian,
bukan siapapun di luar sana. Saya akan mengoptimalkan sebaik mungkin bulan Ramadan ini untuk melatih diri saya menjadi lebih baik, punya kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik, punya prasangka-prasangka spiritual yang lebih baik, dan yang lebih penting adalah saya akan mencoba memaafkan semua kesalahan orang lain kepada saya, dan saya akan berusaha memperbaiki semua hal yang pernah saya lakukan dalam bentuk sebuah kesalahan. Soal fenomena sosial yang begitu tuh, ya tiap tahun juga begitu. Anggaplah tahun berikutnya ada optimisme bahwa orang-orang itu melakukan hal yang lebih baik lagi. Berarti sebenarnya niat itu nggak cukup Kang sebenarnya Kak Risa ya? Niat tuh nggak pernah cukup kan? Saya sih melihatnya begini ya. Ini bukan persoalan niat, tapi persoalan kita mendefinisikan agama. Saya tuh begini, saya nggak tahu ya, saya bukan orang yang terlalu religius juga dalam artian ibadah dan segala macam. Pengetahuan saya tidak dalam sedalam fikih dan segala macam. Saya bukan berbasic berbasic pesantren dan segala macam, tidak. Tapi saya selalu itu menafsirkan begini. Kalau memang ternyata Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah pengetahuan Tuhan, yang dimana di setiap isinya pada intinya mengajak kita untuk berpikir, kita mendapatkan petunjuk karena kita adalah orang-orang yang berpikir, seharusnya kan bulan Ramadan ini adalah bulan dimulainya berpikir. Gitu. Seharusnya ya. Kita bicara bahwa disinilah Tuhan pertama kali menurunkan ayat yang berbunyi membacalah gitu, dan gunakanlah otakmu sehingga kau dapat petunjuk, atau akalmu sehingga kau mendapatkan petunjuk. Seharusnya kontemplasi terbaik menurut saya di bulan Ramadan ya kita habiskan malam-malam kita untuk berpikir, merenungi, membaca dan segala macam gitu, menambah ilmu, pengetahuan dan segala macam, khususnya berangkat dari memahami kita sebenarnya berpuasa itu untuk apa, kenapa kita harus menahan hawa nafsu itu gitu maksudnya. Hakikatnya apa menahan hawa nafsu? Kan jawaban sederhananya adalah supaya kita berbeda dengan binatang, gitu. Karena kalau binatang kan hawa nafsunya nggak ada pembatasnya gitu. Tapi kan ini yang tidak pernah apa ya? Mungkin menurut saya ini fondasi yang seharusnya tidak dilewatkan. Ketika kita berbicara tentang apa yang harus kita lakukan di bulan puasa gitu, bulan Ramadan gitu. Ya bahkan tuh saya juga baru nggak tahu ya, dari SD, SMP, SMA kan kita belajar agama kan ya, pentingnya berpuasa, menahan lapar dan haus. Tapi ya mungkin ini cuma saya, jadi baru kayak akhirnya kepikiran, oh ternyata tujuannya ini loh. Tujuannya adalah kita benar-benar puasa, menahan, detox. Dan mungkin sebelum puasa kita itu selalu scrolling hal-hal yang mungkin bikin kita tuh impulsif, reaktif. Jadi pas puasa tuh akhirnya benar-benar kita latihan untuk menahan diri, kontrol diri. Nyambung tadi dengan Pak Guru soal bagaimana kita fokus dengan diri kita sendiri. Nah masalahnya Pak Guru, hari ini tuh penuh distraksi. Nah gimana kita bikin satu ekosistem sehingga distraksi itu tuh minimal ke benteng? Kita tuh memang punya lingkungan yang kurang baik dalam hal untuk beribadah puasa. Untuk ibadah puasa kita tuh lingkungannya kurang baik. Jadi misalkan ketika dari jam 3 sampai jam 5 sore sampai jam 6 sore itu tingkat kemacetan naik 2 kali lipat. Iya lagi. Karena dulu tuh di luar jam puasa kemarin gitu. Yeah. Jam itu tuh jam pulang kantor, macetnya luar biasa. Sekarang di bulan puasa jam itu tuh bukan hanya jam pulang kantor, jam orang lain keluar berburu tajil. Dan berburu tajilnya itu adalah, kita itu adalah salah satu negara paling konsumtif di dunia. Tidak ada negara di dunia ini yang bangsanya, khususnya di kota-kota besar, itu selalu menemukan pedagang kaki lima yang jual makanan. Per 10 meter. Per 10 meter ya. Dan bukan hanya satu, kadang-kadang jauh lebih banyak lagi. Nah, bulan Ramadan itu naik berkali lipat yang jualan itu tuh. Kemudian pembelinya naik juga berkali-kali lipat. Inflasi kita yang adalah sekitar 6-7% per tahun itu penyumbang terbesarnya adalah bulan puasa dan bulan Ramadan. Jadi konsumsi kita naik 2 kali lipat. Justru ketika agama memerintahkan kita untuk mengurangi konsumsi besar-besaran.
Harga ayam kenapa bisa naik, harga sapi kenapa bisa naik? Ya karena orang yang membelinya, menginginkannya itu jauh lebih tinggi lagi. Justru itu terjadi di bulan puasa. Kemudian sampah makanan itu naik 3 kali lipat, Kang. Sampah makanan tahunan kita itu sekitar berapa ya? Saya lupa, tapi angka kerugiannya itu sekitar 500 T. Bulan puasa tuh itu rekornya di situ. Karena apa? Karena orang banyak membeli, pas buka puasa gak banyak kemakan. Karena lambung posisinya memang tidak siap gitu kan. Nah, jadi penjual makanan bertambah banyak dan omset mereka bahkan lebih tinggi lagi. Kemudian harga-harga menjadi lebih mahal karena lebih konsumtif. Jadi di mana cerita bahwa kita tuh harus mengurangi hawa nafsunya? Nah, pada bagian itulah yang saya bilang lingkungan kita tidak nyaman untuk beribadah, Kang. Lingkungan kita tuh tidak nyaman untuk beribadah, tapi sangat nyaman untuk merayakan bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan adalah sebuah perayaan selama 1 bulan penuh di mana kita tuh bisa menikmati hype-nya, bisa menikmati perasaannya, bisa menikmati menunggu buka puasa sambil ngabuburit, jalan-jalan ke sana ke sini nyari ini ada cilok ledok enaknya, ini ada rujak, ini ada kolak, ini ada es kelapa muda, es kelapa tua dan lain-lain. Kita tuh senangnya tuh di situ. Nah, apakah salah orang-orang yang melakukan seperti itu? Ya, itu jauh dari nilai yang diinginkan dan sebenarnya juga itu kurang baik dalam konteks ekonomi kita gitu. Menggerakkan ekonomi tetapi ya membuat semacam kejutan-kejutan yang enggak ini gitu. Sebenarnya dalam hal itu juga kita tuh bermasalah, kemudian sampah, polusi juga meningkat dan sebagainya. Tapi saya berpikir dalam Islam itu gini, Kang. Emang kebanyakan orang tuh sadar bahwa mereka tuh puasanya batal, tapi mereka lanjut aja karena udah bagian dari formalitas. Kan kalau dalam Islam tuh, kebanyakan orang tuh, mereka tuh sadar bahwa dengan amarah mereka yang meletup, dengan nonton video yang aneh-aneh. Kenapa ketawa, Kak? Aneh videonya soalnya. Aneh videonya kan. Dengan video yang aneh-aneh, kemudian dengan bergosip pria kesana kemari, dengan melampiaskan amarah dan sebagainya, mereka tuh tahu bahwa sejak saat itulah sebenarnya mereka tuh udah batal. Mau lanjut, mau enggak tuh nggak ada pahala bagi mereka tuh. Mereka tuh tahu itu, mereka sadar itu. Nah, tapi mereka ngikutin aja karena orang lain juga gitu. Dan bahkan ketika tidak ada siapapun, mereka tuh tetap tidak mau ngambil cemilan makanan walaupun mereka tuh tahu mereka tuh udah batal. Nah, jadi bulan Ramadan dalam hal ini juga adalah bulan kemunafikan nasional. Bulan kemunafikan nasional, catat betul. Saya baru mengerti satu hal ya, sejak dengan penjelasannya Pak Guru tadi, kenapa akhirnya Pak Guru mengatakan bahwa kita itu adalah masyarakat yang ikut-ikutan. Akhirnya saya ngerti, ternyata kita ini masyarakat yang seremonial ya. Iya. Kita suka sekali merayakan sesuatu ya. Betul. Jadi karena cara pandangan seremonial kita ini yang kita terjemahkan, yang kita pakai untuk melihat, sehingga Ramadan pun dianggap seremoni. Betul. Gitu ya. Ramadan kita dianggap seremoni. Kemarin tahun lalu kita tuh seremoninya drop. Itu tuh untuk pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir daya beli masyarakat itu tidak meningkat di bulan Ramadan. Hanya tahun itu aja karena lagi jelek-jeleknya gitu kan, pas peralihan dari bapak itu ke bapak ini gitu. Okay. Nah, cuman maksud saya adalah kita tuh selalu menganggap bahwa ini tuh adalah pesta dan kita tuh selalu, masyarakat kita selalu melihat apa yang menjadi simbol-simbolnya, yang menjadi bajunya daripada menjadi esensinya. Itu terjadi untuk semua fenomena yang ada di Indonesia. Semua. Misal, pemilu. Pemilu tuh gak demokratis, pemilu tuh feodal. Tapi kita ikutin aja nyoblosnya. Gitu. Udah tahu itu teh kacau, udah tahu bahwa tapi kita ikutin saja. Gitu. Udah tahu itu dirty gitu, pasti. Iya. Atau hal yang simpel. Akang pernah diundang dalam sebuah seminar. Ya. Kalau misalkan seminar di kampus gitu, Kang. Ada satu hal yang benar-benar mengganjal pikiran saya, tapi selalu terjadi. Ketika mau dimulai, saya jadi pembicaranya, saya nunggu 1 jam untuk sambutan pertama dari ketua ini. Ketua ini akan mengatakan,
Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam Pancasila. Oke, udah basa-basi busuknya udah turun. Terus naik, Sama. itu sama. Sama. Itu naik turun lagi. Dan kemudian akhirnya itu adalah rektornya dengan yang sama. Setelah itu turun dan kemudian rektornya pergi. Maaf ya, saya ada kerjaan lain. Biasanya rektornya kabur atau siapapun yang itu kabur. Sambutan aja. Saya nanya, Pak, kenapa seperti itu? Ya, saya sebenarnya nggak enak ini ke anak-anak. Jadi yang penting mah ini aja. Jadi sebenarnya semua orang yang bikin sambutan di sana itu keberatan untuk bikin sambutan. Sebenarnya tuh nggak mau bikin sambutan. Tapi karena nggak enak ya udahlah gitu. Nah, dan itu memakan waktu sampai 1 jam unfaedah. Hanya untuk nggak enaknya itu. Hanya untuk nggak enaknya. Padahal dia juga sebenarnya nggak mau dan si panitianya juga nggak masalah kalau nggak ada sambutan yang kayak gitu, bisa aja langsung gitu kan. Karena seminar 1 jam, sambutannya juga 1 jam. Ada doanya, ada apanya segala rupa. Nah, seremoni itulah yang penting untuk kita untuk menegaskan bahwa itulah seminar. Bukan soal isinya bagaimana, isinya mau orang lain tidur, mau melek, mau didengarkan, mau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting ada pertanggungjawaban, ada foto dokumentasi, dan ada orang yang memberi sambutan. Nah, demikian pun bulan Ramadan, apakah kita berpikir bahwa sejak saat inilah saya berjanji saya akan berperilaku lebih baik? Bukan soal itu. Saya berjanji sejak saat ini saya akan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat. Itu bukan esensinya. Saya yakini bahwa sejak sekarang saya akan begitu dekat dengan Tuhan sampai saya ikhlas terhadap semua harta dan keluarga saya. Itu juga bukan urusan. Yang jadi urusan adalah nanti beli tajilnya di mana, nanti taraweh, nanti ini imamnya siapa, lama enggak kalau si imam itu. Nah, janjian iya. Sholat tarawih ya. Iya, nanti anak-anak itu buku subuhnya yang tulisan ceramah itu terisi atau enggak. Pada bagian itulah kita euforianya. Pada bagian itulah vibe dari bulan Ramadan itu. Bukan soal saya akan nangis terseduh-seduh sepanjang malam untuk memohon ampun dosa-dosa dari Tuhan saya. Bukan pada bagian itu. Nah, ini sejarah formalitas ini dari mana kira-kira Kak Reza? Itu yang saya bertanya dari dulu sebenarnya. Itu yang saya bertanya dari dulu. Karena gini, kita ya betul itu. Maksudnya bulan puasa itu kan menahan hawa nafsu. Tapi kita nggak fokus di menahannya loh. Kita fokus di seremoni bagaimana menahan itu berakhir gitu. Buka puasanya kita fokus. Bayangkan. Kita bulan yang hadir di kepalanya masyarakat Indonesia ini ketika kita berbicara Ramadan adalah semua seremonial yang dilaksanakan 30 hari yang berbicara tentang buka puasa, lebaran. Iya. Yeah. Bagaimana buka puasa, bagaimana lebaran gitu. Kalau ditanya dari mana kemudian ini muncul, kayaknya terlahir dengan itu kayaknya. Karena apa ya? Kalau dipikir-pikir betul juga yang Pak Guru bilang bahwa ini hampir ada di semua sendi kehidupan. Ya, contoh sederhana ya, bahwa kita pun mendefinisikan budaya itu kan dengan seremoni. Iya, betul. Disebut dengan budaya ada karena tariannya, ada tariannya, ada seremoninya. Bukan nilainya ya, bukan sesuatu yang kenapa masyarakat itu kemudian bisa tersusun dengan perangkat nilai apa dan segala macam, bukan. Disebut budaya, ada seremonialnya, ada disebut apa ya? Pokoknya kita tidak akan menganggap itu kegiatan kalau tidak ada seremonialnya. Saya punya dugaan kecil, Kang. Gimana? Dan ini didasarkan pada teori sejarah. Jadi gini, kenapa kita tuh begitu senang sama seremonial dan sejak kapan kita mulai itu? Sejak kita merasa inferior, sejak kita merasa diri kita lemah. Ketika diri kita merasa lemah, kita tuh ingin menunjukkan sesuatu kepada pihak lain bahwa kita tuh ada gitu. Jadi ular yang mendesis adalah ular yang ketakutan. Anjing yang menggonggong itu adalah anjing yang tidak akan menggigit. Manusia yang mencoba untuk menampilkan seremonial itu sebenarnya adalah manusia yang butuh validasi. Kenapa dia butuh validasi? Karena dia lemah, dia inferior. Kalau Akang cukup kaya, Akang nggak akan teriak-teriak, gue punya duit segini loh. Nggak akan. Tapi kalau Akang baru aja kaya raya, Akang akan menunjukkan kepada tetangga-tetangga bahwa Akang sanggup beli mobil baru. Nah, jadi sebenarnya semakin lemah seseorang, semakin berupaya dia untuk menunjukkan superioritasnya. Iya, bisa lah, menunjukkan bahwa dirinya itu sedang melakukan sesuatu.
dia imannya lemah, kamu jangan singgung agama saya ya, kamu nanti saya bakar dan sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang yang imannya lemah, tapi karena dia tahu dan dia paham imannya lemah, maka dia berusaha untuk menampilkan hal yang sebaliknya. Saya pikir bisa diterima. Seperti semakin lemah imannya orang, kita bisa lihat bahwa orang yang imannya paling lemah adalah orang yang merasa dia punya orang dalam di akhirat gitu. Iya, iya begitu. Karena dia bisa atur sampai siapa yang masuk surga masuk neraka paling lama imannya nih kayaknya. Iya, itu. Ini kan psikologi pembalikan, Kang. Psikologi pembalikan itu orang yang selalu datang ke sekolah paling terlambat biasanya adalah orang yang rumahnya paling dekat dengan sekolah. Iya. Bukan yang paling jauh. Negara yang paling banyak mengaku demokrasi adalah negara yang tidak demokratis. Itu pembalikan-pembalikan seperti itu tuh lumrah gitu. Jadi karena itulah maka dalam hal ini juga kita bisa bandingkan orang-orang yang sangat lemah sebenarnya adalah orang yang berusaha tampil dengan sangat kuat. Ya, iya. Orang-orang yang sangat kaya bajunya tuh B aja, celana pendek, sendal capit. Ya betul itu. B aja. Tapi kalau orang yang kekayaannya kurang, dia harus mencari cara gimana caranya agar dia tuh diakui. Oke, nah saya mau balik ke tema besar sebenarnya, Pak Guru, Kak Riza. Saya meyakini bahwa perubahan itu tuh nggak harus kayak langsung saya mau saf paling depan gitu misalnya, atau misalnya saya pengen tuntasin 30 juz gitu misalnya baca Al-Quran. Tapi kita bisa melatih ternyata misalnya saya mulai dari hal-hal terkecil dulu. Kemudian misalnya saya pengen nyelesain minimal setelah sholat tuh 1 halaman deh. Sehingga nanti kita bisa mencapai goalsnya kita. Kadang ketika saya misalnya langsung bilang saya mau selesaiin 30 juz itu, kadang tiba-tiba di tengah perjalanan itu berhenti. Karena nggak ngebangun ekosistem yang tadi. Nah, ada nggak Pak Guru atau Kak Riza satu kebiasaan kecil yang masih tetap dijaga nih di setiap Ramadan? Kebiasaan kecil yang akhirnya baru saja ini mengubah pelan-pelan, akhirnya berubah lebih besar gitu di kemudian hari. Oh, ada jadi sisa-sisa Ramadan tahun lalu yang masih bertahan sampai sekarang? Iya, apapun kebiasaannya. Kebiasaan yang bersifat ritual. Kebiasaan yang bersifat ritual, saya tidak pernah lepas air wudhu. Nah, kalau batal ya wudhu lagi. Saya pikir itu. Atau apa lagi ya? Yes, kalau hal yang bersifat ritual saya pikir itu yang dari tahun lalu masih berbekas sampai sekarang. Kalau pola dalam mungkin berkehidupan gitu pas Ramadan yang mungkin jadi pembeda, ada nggak? Enggak, kalau sebenarnya kalau untuk kepribadian bulan Ramadan tuh hanya momentum. Di luar Ramadan pun sebenarnya ada kesadaran yang tiba-tiba muncul. Oh iya ya, ternyata saya tuh begini gitu. Dan itu random. Dan banyak saya merasa ada banyak sekali perubahan dalam diri saya yang membuat saya merasa lebih baik kalau saya mempertahankan itu banyak. Misalkan saya berhenti untuk menghakimi pribadi orang gitu. Saya nggak tahu itu di bulan Ramadan atau tidak gitu, cuman saya merasanya begitu. Atau saya kurangi jam baca saya untuk lebih banyak jam ngelamun saya. Dulu saya kutu buku, dulu saya baca tuh gila-gilaan. Nah sekarang daripada saya mencari informasi terus, sudah waktunya saya mengimbanginya dengan mengolah dan memprosesnya. Membaca tuh minjem pengetahuan orang lain. Ya kapan kita berkontribusi agar pikiran kita tuh dipinjam sama orang lain. Nah ada kesadaran perubahan ke arah sana gitu. Tapi ya dengan atau bulan Ramadan pikiran-pikiran semacam itu tuh bisa muncul. Dan nanti kapan-kapan mungkin saya juga akan berubah. Sekarang waktunya saya untuk jam bacanya tingkatkan lagi. Ya bisa aja. Kalau lu gimana Kak Riza? Kebiasaan kecil yang selalu pasti akan saya ulangi di Ramadan itu adalah pembalikan dari Pak Guru. Jadi kalau selama ini Pak Guru suka membaca, saya karena pekerjaan terlalu banyak mengolah data, jarang informasi barunya gitu. Jadi mungkin
Ramadan itu kayak kesempatan untuk apa ya? Untuk betul-betul banyak membaca gitu. Mantap. Karena tuntutan pekerjaan yang selalu akan menggunakan analisis dan segala macam sehingga lupa untuk nambah informasi barunya. Kalau saya seperti itu. Tapi sebenarnya kenapa kalau saya melihat ya kenapa kemudian orang kadang tidak berubah-berubah itu orang selalu melupakan satu hal ketika bicara tentang perubahan. Kita fokus saja, kita itu kalau bicara tentang perubahan selalu fokus di apakah kita bergerak tidak bergerak. Kita lupa satu hal bahwa itu pasti butuh tujuan. Gitu. Ya. Apakah kemudian kita bergerak itu setelah kita memikirkan tujuannya atau menentukan tujuannya, ataukah ternyata kita bergerak asal bergerak saja, yang akhirnya di titik tertentu kita sadar ternyata saya nggak berubah-berubah, saya bergerak tapi saya nggak berubah-berubah gitu. Iya, karena aku tidak pernah menentukan tujuannya. Sibuk gitu ya, tapi nggak ada hasilnya. Betul, gitu. saya bergerak-gerak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke game dan ini buat Pak Guru, Pak Kariza. Oh, lumayan. Jadi ini nama gamenya setuju atau nggak setuju. Oh gitu? Ya, iya atau tidak. Ini kalian bikin kapan ini? Nah, jadi nanti ada pertanyaan yang saya lemparkan lah. Dan Kariza sama Pak Guru dan saya juga tunjukin ke kamera nih. Setuju atau nggak setuju? Kita dipaksa biner ini. Ya. Kita dipaksa. Bisa kalau ada alasannya. Oke. Bisa. Terlalu Levi Strauss ini. Oke, pertama setuju atau tidak setuju FOMO ibadah itu bagus? Setuju. Ya, setuju. Setuju. Ada pendapat dulu nggak dari Pak Guru? Pendapat saya adalah sebagian besar orang itu bisa berubah menjadi lebih baik karena ada lingkungan. Exactly, ya setuju. Jadi jangan paksa orang yang tidak bisa secara internal memotivasi dirinya sendiri untuk berasa bersalah dengan FOMO ibadah ini. Oke, Kariza? Karena biar bagaimanapun yang namanya ibadah pasti positif. Pasti positif. Jadi apakah dia kemudian dilakukan secara terpaksa sama dengan olahraga kan? Walaupun dia dilakukan secara terpaksa, tetap saja ada feedback positifnya untuk diri gitu. Iya. Nah, tapi pada persoalan apakah kemudian kita akan melakukan itu terus-menerus, FOMO terus-menerus, itu yang harusnya meningkat dari tahun ke tahun lah gitu. Minimal kalau tahun ini sekedar FOMO, tahun ke depan lebih paham maknanya lah kenapa saya harus ibadah gitu. Ya, berproses dan bertahap. Lah. Oke. Kedua, setuju atau tidak setuju Ramadan membuat kita membandingkan ibadah dengan orang lain? Ya. Ramadan membuat kita membandingkan ibadah dengan orang lain. Sebagai nilai atau sebagai kebiasaan masyarakat ini? Mungkin karena eventnya tadi. Iya, banyak yang membanding-bandingin ibadah, menghitung bahkan kan gitu. Nah, Pak Guru tidak, agak beda nih. Iya, apa? Jadi gimana tadi pertanyaannya tadi? Pertanyaannya setuju Ramadan. tidak? Setuju Ramadan membuat kita membandingkan ibadah kita dengan orang lain. Iya, kalau saya tidak mau membandingkan ibadah. Membandingkan ibadah itu adalah bagian dari dosa hati. Makanya saya bilang tuh, kalau masalah-masalah pribadi, masalah-masalah ibadah dan sebagainya, di dalam atau di luar bulan Ramadan, saya tidak akan membanding-bandingkan itu. Jadi saya akan fokus pada apa yang mungkin bisa saya capai. Nah, makanya tadi kalau misalkan ada orang yang baru sehari 2 hari kemudian setelah itu lunglai, ya itu mah urusan dia. Semoga nanti tahun berikutnya dia bisa lebih baik. Tapi saya tidak akan menghakimi dia. Begitu. Dan saya harap juga orang lain tidak menghakimi saya. Kalau saya sekarang hanya menambah jumlah bacaan Quran misalkan sehari 117 kali jadi 118 kali, ya mohon jangan dihakimi. Dan kalau ada orang yang dan semua orang juga, saya sih berharapnya jangan membandingkan ibadah, karena pada akhirnya kalau kita lihat dalam sejarah Nabi, para sahabat juga ibadahnya tuh milih-milih, dan di antara mereka tuh memiliki karakteristik ibadah yang berbeda-beda. Gitu. Iya, jadi ada misalkan nih, ada Ibnu Mas'ud gitu. Fokusnya itu adalah ibadah-ibadah ritual kayak sholat gitu. Tapi bagian jihad dia paling belakang gitu. Oh, iya, ada yang kayak gitu. Iya, Utsman bin Affan kalau jihad tuh paling belakang. Oh iya, ini kalian tahu. Nah, iya. Tapi bagian misalkan, saya tajir nih, jadi bagian nyumbangin harta dia yang paling gede. Nah, jadi karakteristik para sahabat juga beda-beda dan mereka tuh milih-milih. Ada sahabat yang tidak dikenal,
Tapi sama Nabi itu diklaim bahwa dia tuh pasti masuk surga. Nah dia sendiri bingung lah, kenapa saya bisa diklaim masuk surga, sahabat-sahabat yang lain enggak. Saya diklaim. Ternyata baru ketahuan setelah diselidiki sama sahabat yang lain tuh, baru disadari bahwa dia tuh gak pernah peduli sama dosa dan pahala orang lain. Dia tuh gak pernah iri, gak pernah komen, gak pernah gibah, gak pernah fitnah. Lihat orang lain selalu dalam konteks positif. Oke. Itu ternyata yang jadi setiap orang tuh beda-beda gitu. Makanya nggak akan banding-banding. Sekarang setuju atau tidak setuju posting ibadah di media sosial untuk motivasi? Misalnya, itu contoh. Tapi udah dikasih ini ya. Ya udah. Exactly tidak. Exactly tidak. Pertama, Tuhan tidak punya medsos. Itu untuk siapa itu? Coba. Saya mau tanya kepada orang yang memposting ibadah. Pertama, Tuhan tidak punya medsos. Karena kalau punya medsos, saya mau tanya kenapa dia ciptakan Israel kayak gitu. Saya mau DM sebenarnya. Yang kedua sebenarnya adalah ibadah itu tidak perlu motivasi menurut saya. Ibadah itu yang dibutuhkan ibadah itu bukan motivasi, karena ketika sesuatu itu masuk dalam kerangka definisi yang dimaksud dengan kewajiban, tidak butuh motivasi kewajiban ini. Dia butuh rasionalisasi dan butuh kesadaran. Apakah itu wajib atau tidak? Tuhan itu menciptakan puasa tidak akan menunggu kau puasa aja ketika kau termotivasi, enggak. Iya tidak gitu. Kalau Pak Guru ada pendapat ya? Saya punya pendapat lain. Gak apa-apa, beda ya? Gak apa-apa. Saya punya pendapat lain. Pertama, Tuhan itu punya medsos. Ya, ini menarik. Dan akunnya itu adalah kita. Kita tuh sebenarnya dalam bahasa yang lebih filosofis, teosofis gitu, kita tuh sebenarnya adalah avatarnya Tuhan. Agent atau avatar. Jadi gini, Tuhan memanifestasikan dirinya, tajali betul. Tuhan memanifestasikan dirinya dalam alam semesta. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya tuh dari alam semesta. Tuhan tuh bercermin dan akhirnya menunjukkan wujudnya. Jadi wujudnya dalam pikiran yang tidak terjamah, itu akhirnya bisa kita sembah dan bisa kita jamah karena dia tuh mewujud. Maka kita semua ini adalah medsosnya Tuhan. Jadi makanya kita berani menyebut Tuhan Maha Perkasa, Maha Esa dan sebagainya, karena atribut-atribut yang kita sandang sebagai manusia itu juga sebenarnya adalah atribut yang bisa dipahami dan bisa disematkan untuk Tuhan, walaupun Tuhan yang bercermin, bukan Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang sesungguhnya yang tidak tahu. Nah, karena itu, maka kita tuh membutuhkan motivasi sebenarnya. Karena Akang tadi menyebut sejak awal, posting ibadah untuk motivasi gitu. Nah, kalau posting ibadah, saya mungkin akan gini, karena saya tidak tahu. Itu kan urusan hati setiap orang gitu. Tapi karena tujuannya adalah untuk memotivasi, dan bisa saja ada seorang ustadz, gitu. Misalkan ada seorang ustadz yang beribadah, dia tuh buka puasa bersama 1000 fakir miskin, misalkan begitu ya, misalkan. Nah, itu tuh kemudian ada orang lain yang wah termotivasi untuk itu, saya juga mau gitu, mau ngalahin dia, saya mau bikin 2000 fakir miskin ikut. Itu salah kan, dosa kan, karena dia ria gitu kan, karena dia malah bersaing. Tapi orang miskin yang dikasih makan itu dapat. Makanya dari situ soal motivasi kita nggak bisa menghakimi, dan kita tuh sebenarnya tidak memiliki akses untuk mengetahui motivasi orang lain. Teteh itu di sini tuh saya nggak tahu apakah dia sedang mencari nafkah atau dekat sama seseorang di sini gitu atau apa, saya tuh nggak bisa. Bahkan seandainya dia ngaku bahwa saya di sini untuk cari kerja, saya nggak bisa mengakses apakah pernyataan itu tuh bohong atau enggak, kan gitu ya. Nah, motivasi itu nggak bisa kita hakimi, tapi setidaknya dampak dari motivasi itu mungkin akan memberikan impact yang lebih baik kepada orang lain. Gitu. Oke. Karena gamesnya udah selesai. Cuma 2 doang. Mau berapa Pak Guru? Ntar episode 2 kita tambahin lagi. Ini harus kita bagi-bagikan kepada orang yang nanti besok yang di hari berikutnya puasanya agak kepanasan gitu. Kita bagikan ini aja. Gara-gara nonton kecemasan kita. Dan karena kita berpikirnya kebalik, jadi kipas-kipasnya juga kebalik. Oke, terima kasih sudah menonton episode pertama Cerita Masyarakat edisi Ramadan bersama dengan Pak Guru dan Kak Riza. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga di episode kita kali ini menyadari bahwa
pentingnya kita berpuasa dan tahu makna yang sesungguhnya kenapa kita berpuasa, dan kita memulai membuat pattern, membuat pola, bukan hanya dengan niat yang sungguh-sungguh, tapi membangun ekosistem sampai kemudian kita tidak terdistraksi dengan gangguan-gangguan yang bisa mengurangi hal yang bahkan membuat bisa maksimal ibadah kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya.